Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 20 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amat baiklah Tuhan, pujilah nama-Nya. Mada. Kristus dampingilah kami,
dengan kasih yang sejati yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Mazmur 54. Melawan sahabat yang tidak setia. Yesus sangat takut dan gentar. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku. Perhatikan dan kabulkanlah doaku. Aku mengembara dan menangis. Aku cemas karena teriakan musuh, karena aniaya orang berdosa. Sebab mereka menimpakan celaka kepadaku, dan dengan geramnya memusuhi aku. Hatiku gelisah di dalam dadaku. Kengerian maut mendatangi aku. Aku ketakutan dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku. Kataku, siapa kiranya memberi aku sayap seperti merpati, supaya aku terbang dan mencari tempat yang tenang. Aku ingin lari jauh-jauh dan tinggal di padang gurun. Aku akan mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Cerai-beraikan musuh, ya Tuhan, kacau balaukan bahasa mereka. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di kota. Siang malam mereka mengelilingi kota di atas temboknya. Di dalam kota ada kelaliman dan bencana. Kebinasaan merajalela dalam kota. Lapangannya penuh penindasan dan tipu daya.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Allahku, jangan menyembunyikan diri terhadap permohonanku, sebab aku dianiaya orang berdosa. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Andai kata seorang musuh yang mencela aku, masih dapat ku terima. Andai kata seorang lawan yang menentang aku masih dapat menyembunyikan diri. Tetapi engkau orang yang akrab dengan daku, sahabat dan orang kepercayaanku. Dengan dikau aku bergaul mesra. Bersama engkau aku masuk bait Allah di tengah-tengah orang banyak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan membebaskan kita dari tangan musuh. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Aku tetap berseru kepada Allah. Tuhan akan menyelamatkan daku. Waktu malam, pagi, dan siang aku menangis dengan cemas. Dan Tuhan mendengarkan jeritanku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh. Sebab banyaklah mereka yang melawan daku. Allah mendengarkan doaku dan merendahkan mereka. Dialah hakim sejak sedia kala. Sebab mereka tak dapat diperbaiki dan tidak mau takut akan Allah. Orang itu mengepalkan tangannya melawan sahabat dan melanggar perjanjiannya. Mulutnya licin melebihi mentega, tetapi
tetapi hatinya merancangkan perang. Kata-katanya lembut melebihi minyak, tetapi sebenarnya bagaikan pedang terhunus. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia melindungi engkau. Orang benar tidak dibiarkannya goyah, tetapi orang-orang jahat Kau jerumuskan ke alam maut, ya Allah. Para penumpah darah dan penipu takkan mencapai setengah umur hidupnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu, ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, maka Ia akan melindungi engkau. Bacaan dari kitab Yeremia bab 7 ayat 1 sampai 20. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini.
Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah, pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang, oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus, dan kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah, kepada rumah yang atasnya namaku diserukan, dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku, seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim, telah kulemparkan. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Apologia, tulisan-tulisan kemartiran Santo Justinus Martir dari abad kedua. Bagian ke-16, mengenai kesabaran dan bersumpah. Sedangkan agar kita bersabar ketika dirugikan dan siap untuk melayani semua orang dan bebas dari amarah, inilah yang difirmankannya. Baginya yang menampar sebelah pipimu, berikanlah juga pipimu yang lain. Dan ia yang mengambil jubah atau pakaianmu, janganlah kau cegah. Dan barang siapa yang menjadi marah, ia berada dalam bahaya hukuman api. Dan setiap orang yang memaksamu untuk pergi bersamanya sejauh 1 mil, berjalanlah bersamanya sejauh 2 mil. Dan biarlah perbuatan baikmu bersinar di hadapan orang, agar mereka yang melihatnya boleh memuliakan Bapamu yang di surga. Sebab kita seharusnya tidak bertengkar, dan Dia tidak menghendaki kita agar mencontoh orang-orang jahat, namun telah dinasehatinya kita
agar membawa semua orang oleh kesabaran dan kelemah lembutan dari aib dan cinta kejahatan. Dan hal ini memang terbukti dalam hal banyak orang yang dulunya mengikuti caramu berpikir, namun sekarang telah mengubah sifat yang sebelumnya keras dan salim setelah ditaklukkan oleh keteguhan yang mereka saksikan dalam hidup sesamanya, atau oleh kesabaran luar biasa yang mereka amati dalam rekan seperjalanan ketika ditipu, atau oleh ketulusan mereka yang dengannya mereka berurusan. Dan mengenai kami tidak bersumpah sama sekali, dan selalu mengucapkan kebenaran, diperintahkannya demikian. Janganlah kamu bersumpah sama sekali, namun biarlah ya bagimu adalah ya, dan tidak bagimu adalah tidak, sebab yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina. Celikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kerahiman-Mu berlimpah, jauh melampaui pahala dan doa umat yang bermohon kepadamu. Limpahkanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Ampunilah dosa kami yang menggelisahkan hati, dan kurniakanlah anugerah-Mu yang melebihi harapan kami. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan.
Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.